Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran mata kuliah pengantar ekonomi makro dengan dosen pengampu Ibu Astri Yuzasari SEMM. Di video pembelajaran kali ini, kami akan menganalisis materi mengenai pengangguran. Anggota kelompok kami terdiri dari Dimas Wahyu Aji, Ferdi Chandra, Latifah Humairah, dan Diah Delita Putri. Pembahasan dari materi ini yang pertama yaitu jenis-jenis pengangguran dan yang kedua yaitu hubungan antara pengangguran dan inflasi. Berikut materinya. Jenis-jenis pengangguran. Jenis-jenis pengangguran berdasarkan penyebab. Yang pertama ada pengangguran friksional. Pengangguran friksional adalah keadaan di mana suatu wilayah tingkat pengangguran mencapai 2 atau 3% dari total tenaga kerja. Pengangguran friksional disebut juga sebagai pengangguran normal, karena pengangguran yang dimaksud bukan tidak memperoleh pekerjaan, melainkan sedang mencari pekerjaan yang dinilai lebih baik dari sebelumnya. Tawaran pekerjaan yang lebih nyaman, gaji yang lebih besar, dan tawaran tunjangan atas pekerjaan menjadi pertimbangan para pekerja memilih untuk resign. Biasanya, hal ini terjadi untuk mereka mendapatkan tawaran untuk bekerja di perusahaan yang lebih besar dengan gaji yang lebih besar juga. Hal lain menjadi pertimbangan mungkin dikarenakan pekerja yang baru nantinya akan lebih sesuai dengan kemampuan dan keahliannya. Pekerja yang memiliki mengundurkan diri dan mencari pekerjaan yang lebih baik menjadikannya berstatus sebagai pengangguran friksional atau pengangguran normal. Yang kedua ada pengangguran siklikal. Dalam dunia industri, tidak selamanya permintaan akan produksi selalu tinggi. Ada kalanya daya beli konsumen menurun dan menyebabkan produksi atas barang atau jasa juga ikut menurun. Harga-harga juga akan ikut menurun karena sepinya peminat. Keadaan seperti ini mendorong perusahaan untuk melakukan efisiensi pekerjaan, sebab tidak mungkin untuk mempertahankan jumlah karyawan yang tidak sebanding dengan permintaan konsumen atas barang atau jasa. Kerugian yang dialami terus-menerus, sedangkan mereka juga harus menggaji karyawannya. Akibatnya, perusahaan berusaha mengurangi jumlah karyawannya untuk meminimalisir kerugian tersebut. Pekerja atau karyawan yang terkena pengangguran tersebut disebut dengan pengangguran siklikal. Yang ketiga ada pengangguran struktural. Pengangguran struktural merupakan kondisi di mana munculnya pengangguran karena perubahan struktur dalam kegiatan perekonomian pada suatu masa. Hal ini terjadi karena kemunduran ekonomi pada industri atau perusahaan yang disebabkan karena adanya tingginya persaingan usaha. Itu menyebabkan beberapa perusahaan tersisih, biaya pengeluaran yang terlampau tinggi, kerugian yang dialami oleh perusahaan karena menurunnya kegiatan ekspor dan munculnya barang kompetitor dari pihak lain. Hal ini menyebabkan usaha tersebut harus dikurangi atau menutup kemungkinan untuk ditutup. Dampaknya pekerja akan menganggur. Hal inilah yang dinamakan dengan pengangguran struktural. Dan yang keempat ada pengangguran teknologi. Pengangguran teknologi terus berkembang dari waktu ke waktu. Pekerja yang sebelumnya dijalankan oleh manusia lambat laun akan digantikan oleh kecanggihan teknologi yang disebut dengan robot. Misalnya saja pada industri makanan kaleng yang sebelumnya memanfaatkan tenaga manusia dan kini mereka lebih banyak memaksimalkan kemampuan robot agar lebih efektif dan lebih efisien karena dapat bekerja lebih cepat. Situasi demikian memicu munculnya pengangguran karena tenaga manusia telah tergantikan oleh teknologi. Kondisi ini disebut sebagai pengangguran teknologi. Jenis pengangguran berdasarkan ciri-cirinya. Yang pertama yaitu setengah menganggur. Setengah menganggur merupakan orang yang sebenarnya sudah memiliki pekerjaan, tetapi jam kerjanya berbeda dengan pekerja pada umumnya. Mereka hanya bekerja berdasarkan permintaan dari pemberi kerja dalam jangka yang tidak menentu. Mungkin 1-2 kali dalam 1 minggu atau bekerja kurang dari 7-8 jam per hari. Orang yang bekerja secara part-time atau freelance bisa disebut juga sebagai setengah menganggur. Yang kedua ada pengangguran terbuka. Pengangguran terbuka diartikan sebagai suatu situasi di mana angka ketersediaan pekerjaan lebih rendah daripada jumlah tenaga kerja. Pengangguran terbuka akan benar-benar tidak memiliki pekerjaan yang disebabkan karena menurunnya kegiatan perekonomian pada suatu waktu, pengurangan jumlah tenaga kerja karena kecanggihan teknologi, serta kemunduran atau kemerosotan industri. Yang ketiga, pengangguran tersembunyi. Pengangguran tersembunyi merupakan kondisi di mana jumlah tenaga kerja banyak dari yang seharusnya diperlukan. Kelebihan jumlah tenaga kerja menyebabkan kegiatan tidak dapat berjalan dengan merata.
Sebagian ada yang bekerja dan sebagian ada yang tidak bekerja. Sebagai contoh, jumlah pelayanan kafe yang terlalu banyak daripada kebutuhan yang sebenarnya. Sebagian dari mereka akan bekerja melayani pelanggan, tapi sebagian akan banyak menganggur karena sudah ada yang melayani pelanggan. Hal ini yang dinamakan dengan pengangguran tersembunyi. Mereka sebenarnya memiliki pekerjaan, namun tidak bekerja sebagaimana mestinya yang dilakukan. Contoh lain yang bisa ditemui ada pada masyarakat di pedesaan. Mayoritas bekerja sebagai petani dengan jumlah yang cukup banyak. Jumlah sawah yang harus digarap oleh para petani tersebut tidak terlalu luas, sehingga jika dikerjakan dengan jumlah yang banyak, tidak semua akan mendapatkan bagian yang sama dalam mengerjakan. Yang keempat, pengangguran musiman. Biasanya orang akan bekerja sesuai dengan waktu-waktu tertentu. Apabila sedang tidak memasuki masa bekerja, mereka akan menganggur. Hal demikian disebut sebagai pengangguran musiman. Pengangguran jenis ini dapat ditemui pada mereka yang bekerja di bidang pertanian atau nelayan. Ketika memasuki masa panen, petani akan bekerja penuh waktu untuk mendapatkan hasil panen dalam jumlah yang banyak. Namun apabila suatu masa hasil pertaniannya tidak maksimal atau terjadi kegagalan panen, akan membuat mereka menjadi pengangguran. Sama halnya dengan mereka yang bekerja sebagai nelayan. Ketika musim sedang tidak bagus untuk pergi ke laut, nelayan tidak bisa bekerja sehingga harus menganggur beberapa waktu dan menunggu sampai ada waktu yang tepat untuk melaut. Hal-hal tersebut yang menyebabkan mereka menjadi pengangguran musiman. Selanjutnya, hubungan antara pengangguran dan inflasi. Inflasi yang terlalu tinggi dapat membuat masyarakat cenderung tidak ingin menyimpan uangnya lagi, tetapi akan diubah dalam bentuk barang, baik barang yang siap dipakai atau harus melalui proses produksi. Contohnya membuat rumah. Sementara, pengangguran adalah orang yang tidak bekerja dan sedang mencari pekerjaan. Hubungan antara inflasi dengan pengangguran menurut para ahli. Profesor Alban William Phillips dari London School of Economics meneliti data dari berbagai negara mengenai tingkat pengangguran dan inflasi. Secara empiris tanpa didasari teori yang kuat, ditemukan suatu bukti bahwa ada hubungan yang terbalik antara tingkat inflasi dan pengangguran. Dalam arti apabila inflasi naik, maka pengangguran akan turun. Sebaliknya, apabila inflasi turun, pengangguran akan naik. Secara teori, menurut Lipsey, yang menerangkan hubungan antara tingkat inflasi dengan pengangguran melalui teori pasar tenaga kerja, menurutnya upah tenaga kerja akan cenderung turun bila pengangguran relatif banyak, karena banyak tingkat pengangguran mencerminkan adanya kelebihan penawaran tenaga kerja. Sebaliknya, upah tenaga kerja naik bila tingkat pengangguran relatif rendah, karena adanya kelebihan permintaan tenaga kerja. Slide selanjutnya, dampak inflasi. Inflasi yang tinggi banyak memberikan dampak yang negatif daripada positif bagi suatu bangsa dalam perekonomiannya. Alasannya sederhana saja, karena banyak negara yang mengelola ekonominya tidak efisien, hambatan investasi, dan masih tergantung sangat besar baik dari segi kualitas maupun kuantitas pada bahan baku impor. Hubungan antara tingkat upah dengan inflasi. Salah satu penyebab inflasi yang disebutkan di atas ialah cost push inflation, di mana kenaikan harga disebabkan oleh tuntutan kenaikan upah. Sehingga dalam mengatasi biaya produksi dan operasi, harga produk dijual dengan harga yang relatif tinggi dari sebelumnya. Selanjutnya, kurva hubungan antara tingkat harga dan tingkat pengangguran. Berikut kami lampirkan. Pada kurva di samping ini ditampilkan bahwasannya hubungan negatif antara tingkat harga dan tingkat pengangguran. Sewaktu-waktu, tingkat pengangguran turun sebagai tanggapan atas perekonomian yang bergerak makin dekat dengan output kapasitas. Tingkat harga terus menurun. Sekian yang dapat kami sampaikan. Tak ada gading yang tak retak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.